Perkenalkan, nama saya Mira Sukma Erlita dengan NIM 855771912. Perkenalkan, nama saya Casey dengan NIM 859781487. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani dengan NIM 859789166. Perkenalkan, saya Nadia Atika dengan NIM 855772122. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 3 dasar-dasar sintaksis bahasa Indonesia KB1 Prase dalam bahasa Indonesia. A. Prase. Prase yaitu kelompok kata atau merupakan salah satu unsur dalam kalimat tersebut dengan sintaksis. Prase juga sering didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Berikut adalah contohnya. Kami sedang menikmati makan malam di meja makan. Kami adalah subjek, sedangkan menikmati adalah predikat, makan malam adalah objek, di meja makan adalah keterangan. Di dalam kalimat tersebut terdapat 3 buah frase, yaitu sedang menikmati, makan malam, dan di meja makan. Sedangkan kami bukan termasuk frase karena terdiri dari satu kata. Frase juga tidak dapat dipisahkan antara unsurnya. Frase adalah kumpulan kata non-predikatif. Artinya, frase tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Beberapa contoh frase adalah buku saya, buku bahasa saya, buku bahasa itu, buku bahasa Indonesia itu, buku bahasa di atas meja itu. Dalam kontraksi, frase tersebut tidak memiliki atau mengandung predikat. Contoh kelompok kata adalah baru, bagus, dan di atas meja berfungsi sebagai predikat. Jadi kelompok kata dalam contoh tersebut adalah buku bahasa di atas meja, terdiri atas dua frase dengan fungsi subjeknya buku bahasa Indonesia itu, sedangkan predikat adalah di atas meja. B. Macam-macam frase. Macam-macam frase terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jenis kata. Berdasarkan jenis kata memiliki beberapa contoh, seperti frase verbal. Contoh katanya yaitu asik belajar. Yang kedua yaitu frase adverbial. Contoh katanya yaitu bulan lalu. Yang ketiga frase adjektiva. Contoh katanya yaitu gemar belajar. Yang keempat yaitu ada frase nominal. Contoh katanya anak cucu. Ada lagi frase numerilial, contohnya anak pertama. Dan yang terakhir yaitu frase proposisional. Contoh katanya yaitu oleh karena. Yang kedua yaitu berdasarkan kedudukan. Berdasarkan kedudukan memiliki dua frase. Yang pertama frase setara dan frase bertingkat. Frase setara yaitu frase yang memiliki kedudukan yang sama antara satu kata dengan kata yang lainnya. Sedangkan frase bertingkat adalah frase yang memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi dari kata yang lainnya. Yang terakhir yaitu adalah berdasarkan makna. Berdasarkan makna ini terbagi menjadi dua, yaitu makna lugas dan tidak lugas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan KB2 dari modul 3, yaitu tentang A. Klausa dan B. Kalimat. Klausa merupakan kelompok kata dalam kalimat yang mengandung predikat atau kelompok kata dalam kalimat yang mengandung subjek dan predikat, tetapi belum menunjukkan intonasi final. Contohnya, saya akan pergi bila dia ikut. Dalam kalimat ini terdapat dua klausa, yakni saya akan pergi merupakan klausa utama atau induk. Yang kedua, bila dia ikut merupakan
klausa subordinat yang artinya anak kalimat. Saya merupakan subjek, akan pergi merupakan predikat. Dia merupakan subjek, ikut merupakan predikat. B. Kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang diterangkan. Bagian yang kedua adalah bagian yang memiliki unsur menerangkan. Bagian yang diterangkan itu ialah mencakup frase kerja, frase sifat, dan frase benda. Kemudian, kata atau kelompok kata yang mempunyai 5 fungsi dalam kalimat, yaitu 1. Kata yang berfungsi sebagai pokok kalimat disebut dengan subjek. 2. Kata yang berfungsi sebagai sebutan disebut dengan predikat. 3. Kata yang berfungsi sebagai objek disebut objek. 4. Kata yang berfungsi sebagai keterangan disebut dengan keterangan atau tempat dan waktu. 5. Kata yang berfungsi sebagai pelengkap disebut dengan pelengkap pada kalimat intransitif atau tidak memerlukan objek. Saya akan melanjutkan penjelasan yaitu di bagian C, jenis kalimat. Berdasarkan jumlah klausa dikelompokkan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal terbagi menjadi kalimat verbal, kalimat adjektifal, kalimat nominal, dan kalimat numerial. Contohnya, adik menangis adalah contoh kalimat verbal. Bulunya sangat indah itu adalah contoh kalimat adjektifal. Kami siswa Indonesia itu adalah contoh kalimat nominal. Mobilnya ada 8, itu adalah contoh kalimat numerial. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 kata atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh dari kalimat majemuk setara. Seorang guru harus mempunyai wawasan yang luas dan harus memiliki kepribadian yang terpuji. Seorang guru itu sebagai subjek harus mempunyai itu adalah sebagai predikat pertama, wawasan yang luas itu sebagai objek pertama, harus memiliki itu sebagai predikat kedua, kepribadian yang terpuji itu sebagai objek kedua. Kemudian contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Anak-anak bermain layang-layang di halaman ketika para ibunya mengambil rapor. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat pertama, layang-layang sebagai objek pertama, di halaman itu sebagai keterangan, para ibunya sebagai subjek kedua, mengambil rapor itu sebagai predikat objek kedua. Kemudian, berdasarkan isi kalimat dibedakan atas kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Berdasarkan kelengkapan unsur dibedakan atas kalimat lengkap atau kalimat mayor, kalimat tak lengkap atau kalimat minor. Kalau berdasarkan susunan subjek itu dibedakan atas kalimat biasa dan kalimat inversi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.